Malam di kota kecil itu biasanya tenang. Lampu-lampu jalan yang redup menerangi jalanan yang mulai sepi, sementara angin malam berhembus pelan melewati deretan toko yang telah tutup. Namun beberapa bulan terakhir, ketenangan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Warga mulai menutup pintu lebih awal, pedagang buru-buru membereskan dagangannya, dan jalanan yang dulu ramai kini terasa seperti menyimpan ancaman yang tak terlihat. Dari kejauhan, suara deru motor tiba-tiba memecah kesunyian. Bukan satu atau dua, tapi belasan motor melaju kencang seperti kawanan serigala yang sedang berburu. Lampu mereka menyorot tajam ke jalan yang gelap, dan suara knalpot bising menggema di antara bangunan-bangunan tua. Orang-orang yang masih berada di luar langsung panik. Mereka tahu siapa yang datang. Geng preman motor itu sudah lama menjadi momok bagi warga. Mereka muncul hampir setiap malam, berkeliling kota mencari mangsa. Kadang mereka merampas ponsel pejalan kaki, memalak pedagang kaki lima, bahkan tak segan memukul siapa saja yang mencoba melawan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana mereka berasal, tapi semua orang tahu satu hal, mereka sangat berbahaya. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, seorang pedagang tua terlihat gemetar saat suara motor itu semakin mendekat. Tangannya yang keriput buru-buru memasukkan uang hasil dagangannya ke dalam kotak kecil. Namun belum sempat ia menutup warungnya, 3 motor berhenti tepat di depannya. Lampu motor mereka menyilaukan mata, dan tawa kasar terdengar memecah keheningan Malai. Salah satu preman turun dari motornya dengan langkah santai namun penuh ancaman. Jaket hitamnya berkibar tertiup angin malam, dan wajahnya dipenuhi senyum sinis. Ia menatap pedagang tua itu seolah melihat mangsa yang tak berdaya. Tanpa banyak bicara, ia mengetuk meja kayu warung itu dengan keras. "Setoran malam ini mana?" katanya dengan suara rendah namun tajam. Pedagang tua itu menelan ludah, tangannya gemetar saat mencoba menjelaskan bahwa dagangannya sedang sepi. Namun kata-kata itu seakan tidak berarti apa-apa bagi para preman. Salah satu dari mereka langsung membanting kursi kayu hingga jatuh terbalik. Tak jauh dari sana, beberapa warga yang melihat kejadian itu hanya bisa bersembunyi di balik jendela rumah mereka. Tidak ada yang berani keluar. Mereka sudah terlalu sering melihat orang yang mencoba melawan justru berakhir dipukuli. Ketakutan menyelimuti kota itu seperti bayangan gelap yang tak kunjung pergi. Malam itu kembali menjadi bukti bahwa kota kecil tersebut sedang berada dalam cengkeraman teror. Geng preman motor terus berkeliaran tanpa rasa takut, seolah jalanan adalah milik mereka. Namun mereka tidak tahu, di tempat lain, sebuah keberanian perlahan sedang tumbuh. Keberanian yang suatu hari nanti akan menantang kekuasaan mereka di jalanan. Malam yang mencekam itu akhirnya berlalu, namun ketakutan yang ditinggalkannya masih terasa di udara. Keesokan paginya, kota kecil itu terlihat seperti biasa. Orang-orang kembali beraktivitas, pedagang membuka warung, dan anak-anak berjalan menuju sekolah. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan kecemasan yang tidak pernah benar-benar hilang. Semua orang tahu, saat malam tiba, teror bisa datang kembali. Di sebuah gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah sederhana, seorang gadis bernama Dina berjalan pulang dari tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil dan sering pulang saat hari mulai gelap. Dina sebenarnya sudah terbiasa dengan jalanan sepi, tetapi sejak munculnya geng preman motor itu, setiap langkah pulang terasa seperti perjalanan penuh risiko. Langkahnya sedikit terburu-buru malam itu. Tas kecil ia genggam erat di dadanya, sementara matanya sesekali menoleh ke belakang memastikan tidak ada yang mengikutinya. Lampu jalan di gang tersebut banyak yang mati, membuat bayangan malam terlihat semakin pekat dan menakutkan. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar mendekat dari arah belakang. Suara itu sangat dikenalnya. Jantung Dina langsung berdegup kencang. Ia mencoba mempercepat langkah, tetapi suara motor itu semakin dekat. Dalam hitungan detik, 2 motor berhenti tepat di depannya, menghalangi jalan pulangnya. 3 pria bertubuh besar turun dari motor mereka. Wajah mereka dipenuhi ekspresi meremehkan, seolah menemukan hiburan di tengah malam yang sepi. Salah satu dari mereka mendekat sambil tersenyum sinis, menatap Dina dari ujung kepala hingga kaki. "Sendirian malam-malam begini. Bahaya, tahu," ucap salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Dina mencoba mundur perlahan, tetapi salah satu preman sudah lebih dulu menarik tas yang ia pegang. Dina berusaha mempertahankannya, namun tenaga mereka terlalu kuat. Dalam sekejap, tas itu berhasil direbut.
Dina hampir terjatuh saat salah satu dari mereka mendorongnya dengan kasar. Tawa mereka terdengar keras sebelum akhirnya mereka kembali menaiki motor dan melaju pergi, meninggalkan debu dan bau knalpot di udara malam. Dina hanya bisa terduduk di pinggir jalan dengan air mata mengalir di pipinya. Bukan hanya uang hasil kerjanya yang hilang, tetapi juga rasa aman yang selama ini ia coba pertahankan. Malam itu, di tengah tangisan yang sunyi, kemarahan perlahan mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi satu hal mulai terlintas di pikirannya, suatu hari nanti, ketidakadilan ini harus dihentikan. Malam semakin larut ketika Alia, Rina, dan Sinta akhirnya mengantar Dina pulang ke rumah kecilnya di ujung gang. Rumah itu tampak sederhana dengan dinding kayu yang mulai kusam dimakan waktu. Dina membuka pintu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu menoleh ke arah mereka dengan wajah yang masih menyimpan ketakutan. "Terima kasih sudah menolongku," ucap Dina pelan. Suaranya masih serak karena tangisan. Alia hanya mengangguk sambil menatap keadaan sekitar rumah itu. Lingkungan tersebut tampak sunyi dan sepi, membuat siapapun yang tinggal di sana terasa begitu rentan terhadap bahaya. Setelah memastikan Dina masuk dengan aman, Alia dan kedua temannya berjalan kembali menyusuri gang yang sama. Namun langkah mereka kali ini terasa lebih berat. Tidak ada percakapan untuk beberapa saat, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di jalan yang sunyi. Rina akhirnya memecah keheningan. "Sudah terlalu banyak korban," katanya dengan nada kesal. "Setiap minggu selalu ada saja orang yang dirampas atau dipalak." Sinta menghela napas panjang, wajahnya terlihat lelah memikirkan keadaan kota yang semakin tidak aman. Alia berhenti berjalan. Ia menatap jalanan gelap di depan mereka dengan ekspresi serius. Dalam pikirannya terbayang wajah Dina yang menangis, pedagang tua yang dipalak, dan warga yang selalu hidup dalam ketakutan. Semua kejadian itu seperti potongan-potongan luka yang menumpuk dalam hatinya. Kenapa tidak ada yang menghentikan mereka? Gumam Alia pelan. Rina menoleh ke arahnya. "Karena semua orang takut," jawabnya singkat. Kalimat itu terasa begitu nyata dan menyakitkan. Ketakutan telah membuat semua orang memilih diam. Tangisan Dina masih terdengar pelan di sudut gang yang gelap itu. Ia duduk dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan dirinya setelah kejadian yang baru saja terjadi. Lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian wajahnya yang basah oleh air mata. Malam terasa begitu sunyi, seolah tidak ada siapapun yang peduli dengan penderitaannya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari ujung gang. Dina sempat panik dan mengangkat wajahnya dengan ketakutan, khawatir para preman itu kembali lagi. Namun kali ini yang muncul adalah 3 orang wanita muda yang baru saja pulang dari tempat kerja mereka. Wanita yang berjalan paling depan bernama Alia. Ia dikenal sebagai gadis yang berani dan tidak mudah takut. Saat melihat Dina terduduk di pinggir jalan dengan wajah penuh luka dan air mata, Alia langsung berhenti. Tatapannya berubah serius, seolah memahami bahwa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" tanya Alia dengan suara penuh kepedulian. Dina mencoba menjawab, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Air mata kembali mengalir saat ia mengingat bagaimana tasnya dirampas dan bagaimana ia didorong hingga hampir jatuh. Teman-teman Alia, yaitu Rina dan Sinta, segera mendekat. Rina membantu Dina berdiri sementara Sinta mengambil botol air dari tasnya dan memberikannya kepada Dina. Perlahan, Dina mulai menceritakan apa yang baru saja dialaminya, tentang geng preman motor yang menghentikannya di tengah jalan dan merampas semua uang yang ia miliki. Saat mendengar cerita itu, wajah Alia berubah tegang. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar kejadian seperti itu. Dalam beberapa minggu terakhir, banyak warga yang mengalami hal serupa. Preman motor itu semakin berani, seolah tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Rina mengepalkan tangannya dengan marah. "Mereka pikir bisa terus menindas orang seenaknya," gumamnya. Sinta pun mengangguk, matanya menunjukkan rasa kesal yang sama. Mereka semua tahu kota ini perlahan berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Alia menatap Dina yang masih terlihat trauma. Dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Rasa marah dan ketidakadilan yang selama ini ia pendam perlahan berubah menjadi tekad. Malam itu mungkin hanya pertemuan kebetulan, tetapi Alia merasa kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Ia mulai berpikir, mungkin sudah saatnya seseorang berdiri dan melawan. Malam itu Alia hampir tidak bisa tidur. Di kamarnya yang sederhana, ia hanya duduk di tepi tempat tidur sambil menatap keluar jendela.
Bayangan kejadian yang menimpa Dina terus berputar di pikirannya. Wajah ketakutan itu, tangisan yang tertahan, dan ketidakberdayaan yang terasa begitu menyakitkan untuk dilihat. Pagi harinya, Alia menghubungi Rina dan Sinta untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil yang biasa mereka datangi. Suasana warung masih sepi, hanya beberapa pelanggan yang duduk sambil menikmati kopi panas. Namun di meja mereka, suasana terasa jauh lebih tegang daripada biasanya. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian semalam," kata Alia sambil menatap kedua temannya dengan serius. Rina mengangguk pelan, sementara Sinta menyesap kopinya dengan wajah penuh pikiran. Ketiganya tahu bahwa apa yang terjadi pada Dina bukanlah kejadian terakhir jika tidak ada yang bertindak. Rina mencondongkan tubuhnya ke depan. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka banyak, dan mereka tidak takut pada siapapun." Kalimat itu menggantung di udara seperti kenyataan pahit yang sulit dibantah. Sinta tiba-tiba meletakkan gelas kopinya dengan pelan. Matanya yang biasanya tenang kini terlihat berbeda, seolah sebuah ide sedang terbentuk di dalam kepalanya. Ia menatap Alia dan Rina satu persatu sebelum akhirnya berbicara. "Kalau tidak ada yang berani melawan mereka," ucap Sinta perlahan, "maka kita yang harus melakukannya." Rina langsung terdiam, sementara Alia menatapnya dengan kening berkerut. Ide itu terdengar gila, tetapi entah mengapa juga terasa masuk akal. Sinta melanjutkan dengan suara lebih yakin. "Bayangkan kalau kita membentuk kelompok. Bukan sekadar melawan, tapi melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri." Kata-kata itu membuat suasana meja mereka menjadi semakin sunyi, seolah dunia di sekitar mereka berhenti sesaat. Alia menatap kedua temannya dengan mata yang perlahan menyala oleh semangat. Ide itu memang terdengar berbahaya, bahkan mungkin nekat. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah keberanian yang mulai tumbuh. Mungkin, dari ide gila itulah, sebuah perlawanan besar akan dimulai. Ide yang diucapkan Sinta di warung kopi pagi itu masih menggantung di pikiran mereka. Alia pulang dengan langkah pelan, memikirkan kemungkinan yang terasa berani sekaligus berbahaya. Melawan geng preman motor bukanlah hal kecil. Mereka bukan sekadar pengganggu jalanan, tetapi kelompok yang sudah lama menebar ketakutan di kota itu. Malam harinya, Alia kembali bertemu Rina dan Sinta di sebuah lapangan kecil yang jarang didatangi orang. Angin malam berhembus pelan, dan lampu taman yang redup membuat suasana terasa sunyi. Mereka bertiga berdiri saling berhadapan, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. "Aku sudah memikirkan semuanya," kata Alia akhirnya. Suaranya tenang namun tegas. "Kalau kita hanya diam, mereka akan terus menindas orang-orang seperti Dina." Rina menundukkan kepala sejenak, mengingat wajah Dina yang penuh air mata malam itu. Sinta menyilangkan tangan di dadanya. "Aku tidak bilang ini akan mudah," katanya. "Tapi kalau kita punya rencana, latihan, dan keberanian, kita bisa membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengganggu orang lagi." Rina menghela napas panjang sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita benar-benar akan melakukan ini?" tanyanya. Alia menatap kedua temannya dengan mata penuh tekad. Ia tahu jalan yang mereka pilih bisa berbahaya, tetapi hatinya sudah bulat. "Kita tidak hanya melawan," kata Alia pelan. "Kita melindungi." Kalimat itu terasa kuat, seperti sebuah sumpah yang baru saja diucapkan. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga merasa sedang memulai sesuatu yang besar. Sinta kemudian tersenyum kecil. "Kalau begitu kita butuh nama," katanya. Rina mengangkat alis penasaran. Alia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara mantap, "Serikan di Jalanan." Malam itu, di bawah cahaya lampu taman yang redup, sebuah kelompok kecil resmi lahir. Mereka bukan polisi, bukan tentara, hanya tiga wanita biasa dengan keberanian yang luar biasa. Namun tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka ambil malam itu akan menjadi awal dari legenda baru di kota tersebut, legenda tentang Serikan di Jalanan yang berani melawan teror preman motor. Sejak malam ketika nama Serikan di Jalanan lahir, hidup Alia, Rina, dan Sinta perlahan berubah. Mereka masih menjalani aktivitas seperti biasa di siang hari, tetapi setiap malam menjadi waktu yang berbeda bagi mereka. Ada misi yang mulai tumbuh, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan sehari-hari. Di sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan di pinggir kota, mereka menemukan tempat yang cukup tersembunyi untuk berkumpul. Bangunan itu dipenuhi debu dan jendela-jendelanya hampir tertutup papan kayu.
Namun justru tempat yang sepi itulah yang mereka butuhkan untuk memulai latihan mereka. Rina, yang sejak dulu pernah belajar bela diri, mulai melatih Alia dan Sinta. Ia mengajarkan cara berdiri yang benar, cara menjaga keseimbangan, hingga teknik dasar untuk melindungi diri. Pada awalnya, Alia dan Sinta sering terjatuh atau kehilangan keseimbangan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Keringat sering membasahi wajah mereka setiap malam. Tangan mereka kadang terasa sakit karena latihan yang keras, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh. Setiap pukulan yang mereka pelajari terasa seperti langkah kecil menuju keberanian yang lebih besar. Sementara itu, Sinta mengambil peran lain yang tidak kalah penting. Ia mulai mempelajari pola pergerakan geng preman motor itu. Dengan mencatat waktu mereka berkeliaran, tempat-tempat yang sering mereka datangi, hingga jalan mana saja yang menjadi wilayah mereka. Agar kita tidak melawan dengan nekat, kata Sinta suatu malam sambil menunjukkan catatannya. Kita harus tahu kapan mereka lengah. Alia mengangguk, menyadari bahwa keberanian saja tidak cukup. Mereka membutuhkan strategi. Hari demi hari berlalu, dan kemampuan mereka perlahan berkembang. Gerakan mereka menjadi lebih cepat, pukulan mereka lebih terarah, dan rasa takut yang dulu menghantui mulai berubah menjadi kepercayaan diri. Namun di balik semua latihan itu, mereka tahu satu hal, latihan hanyalah permulaan. Cepat atau lambat, mereka akan benar-benar berhadapan dengan geng preman motor yang selama ini meresahkan kota. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada jalan untuk kembali. Beberapa minggu latihan telah berlalu. Malam demi malam di gudang tua itu mengubah Alia, Rina, dan Sinta menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski mereka masih jauh dari kata sempurna, keberanian yang dulu hanya berupa ide kini mulai berubah menjadi kesiapan. Suatu malam, Sinta datang dengan wajah serius sambil membawa catatan kecilnya. Ia baru saja kembali dari mengamati pergerakan geng preman motor itu. Malam ini mereka biasanya lewat pasar malam di ujung kota, katanya pelan. Dan seringkali mereka memalak pedagang di sana. Alia menatap Rina dan Sinta bergantian. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ini bukan lagi latihan atau rencana di atas kertas. Ini akan menjadi langkah pertama mereka sebagai Srikan di jalanan. Pasar malam itu masih ramai ketika mereka tiba. Lampu warna-warni menghiasi setiap sudut, suara musik dari wahana permainan bercampur dengan tawa anak-anak dan teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Tidak ada yang menyangka bahwa di tengah keramaian itu, bahaya bisa datang kapan saja. Tak lama kemudian, suara yang sangat mereka kenal mulai terdengar. Deru motor keras memecah suasana. Beberapa orang langsung menoleh dengan wajah tegang. Beberapa pedagang bahkan terlihat buru-buru menyembunyikan uang mereka. Belasan motor memasuki area pasar dengan arogan. Para pengendara itu tertawa keras, seolah mereka adalah penguasa jalanan. Salah satu dari mereka berhenti di depan sebuah gerobak makanan dan mulai memalak pedagangnya. Alia mengepalkan tangannya saat melihat pedagang itu menunduk ketakutan. Ia menoleh pada Rina dan Sinta. Tanpa banyak kata, mereka saling mengangguk. Saat itulah mereka tahu, momen yang mereka tunggu akhirnya datang. Dengan langkah mantap, tiga wanita itu berjalan keluar dari kerumunan menuju para preman motor yang sedang beraksi. Malam yang penuh lampu dan keramaian itu tiba-tiba terasa berbeda. Tanpa disadari oleh siapapun, pertarungan pertama Srikan di jalanan akan segera dimulai. Langkah Alia, Rina, dan Sinta berhenti tepat beberapa meter dari gerobak pedagang yang sedang dipalak. Lampu-lampu pasar malam menyinari wajah mereka yang terlihat tegang namun penuh keberanian. Di sekitar mereka, beberapa pengunjung mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Salah satu preman yang sedang memegang uang hasil palakan menoleh dengan alis terangkat. Ia memandang ketiga wanita itu dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa mengejek. "Hei, kalian tersesat ya? Ini bukan tempat main anak-anak," katanya dengan nada merendahkan. Namun Alia tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri tegak dengan tatapan tajam. "Lepaskan uang itu," katanya tegas. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat beberapa orang di sekitar mereka terdiam. Preman itu terdiam sesaat, lalu tawa kasar meledak dari mulutnya. Teman-temannya yang masih duduk di atas motor ikut tertawa. Bagi mereka, pemandangan tiga wanita yang berani menantang mereka terasa seperti lelucon yang sangat lucu. Dengar itu, salah satu preman berkata sambil menunjuk Alia kepada temannya. Mereka pikir bisa jadi pahlawan. Tawa mereka semakin keras, membuat suasana pasar malam berubah tegang.
Namun tawa itu tiba-tiba terhenti ketika Rina melangkah maju dengan cepat. Dengan gerakan yang tak terduga, ia menepis tangan preman yang memegang uang itu hingga uangnya jatuh ke tanah. Gerakan itu begitu cepat hingga membuat semua orang terkejut. Preman itu menatap Rina dengan mata melebar, tidak percaya ada seseorang yang berani menyentuhnya. Amarah langsung terlihat di wajahnya. Ia mengepalkan tangan dan melangkah maju, sementara teman-temannya mulai turun dari motor. Di tengah kerumunan yang mulai panik, Alia berdiri dengan napas yang semakin cepat. Ini adalah momen yang tidak bisa dihindari lagi. Untuk pertama kalinya, Srikandi Jalanan benar-benar menantang geng preman motor di depan banyak orang. Dan malam itu, pasar malam akan menjadi saksi awal dari perlawanan mereka. Ketegangan di pasar malam memuncak dalam hitungan detik. Preman yang tadi ditangkis oleh Rina langsung menyerang dengan penuh amarah. Namun Rina sudah siap. Dengan gerakan cepat yang ia pelajari selama latihan, ia menghindari pukulan itu dan mendorong tubuh pria itu hingga terhuyung ke belakang. Keributan itu langsung membuat suasana pasar malam berubah kacau. Orang-orang yang tadi menikmati makanan dan permainan mulai mundur menjauh, sebagian bahkan berlari karena takut terjadi perkelahian besar. Namun beberapa orang tetap berdiri dari kejauhan, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Salah satu preman mencoba menyerang Alia dari samping. Tetapi Alia dengan sigap menepis tangannya dan mendorongnya menjauh. Meski jantungnya berdegup keras, ia tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal, mereka tidak boleh kalah malam ini. Sementara itu, Sinta membantu pedagang yang tadi dipalak dengan mengambil kembali uang yang jatuh ke tanah. Ia menyerahkannya kepada pedagang tersebut yang masih terlihat gemetar. Pedagang itu menatap mereka dengan mata penuh rasa tidak percaya. Para preman mulai menyadari bahwa wanita-wanita ini bukan orang biasa. Mereka bergerak cepat, kompak, dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Salah satu dari mereka bahkan mulai berteriak memanggil teman-temannya yang lain. Namun sebelum keadaan semakin buruk, sirene polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat para preman saling berpandangan. Dengan kesal dan penuh amarah, mereka akhirnya memilih mundur dan kembali menaiki motor mereka. Motor-motor itu melaju pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan debu di jalanan pasar malam. Alia, Rina, dan Sinta berdiri diam dengan napas yang masih tersengal. Ini bukan kemenangan besar, tetapi cukup untuk membuat para preman pergi tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sejak malam itu, cerita tentang 3 wanita berani yang melawan geng preman motor mulai menyebar di seluruh kota. Warga membicarakan mereka dengan rasa kagum dan penasaran. Tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya, tetapi satu nama mulai berbisik dari mulut ke mulut di antara warga, Srikandi Jalanan. Kabar tentang 3 wanita yang berani melawan geng preman motor menyebar dengan cepat di kota itu. Para pedagang di pasar malam membicarakannya dengan penuh kekaguman, sementara warga yang sering menjadi korban mulai merasa sedikit harapan. Namun kabar itu juga sampai ke telinga orang yang paling tidak senang mendengarnya. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota yang menjadi markas geng preman motor, suasana malam terasa tegang. Beberapa motor terparkir berantakan di halaman, sementara para anggota geng duduk mengelilingi meja kayu yang penuh botol minuman. Wajah mereka terlihat kesal setelah kejadian di pasar malam. Di tengah ruangan itu duduk seorang pria bertubuh tinggi dengan tatapan tajam. Namanya Rangga. Dialah pemimpin geng preman motor yang selama ini menguasai jalanan kota tersebut. Tidak banyak orang yang berani menantangnya. Bahkan anak buahnya sendiri sering merasa takut dengan kemarahannya. Salah satu anggota geng menceritakan kejadian di pasar malam dengan suara ragu-ragu. Ia menjelaskan bagaimana 3 wanita tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencana mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah Rangga semakin gelap. Tiba-tiba Rangga membanting botol di tangannya ke meja hingga pecah. Suara kaca pecah membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang berani berbicara atau bahkan bergerak. 3 wanita, Rangga berkata dengan suara rendah yang penuh ancaman. Kalian dikalahkan oleh 3 wanita. Ia menatap anak buahnya satu persatu dengan tatapan tajam yang membuat mereka menunduk. Salah satu dari mereka mencoba menjelaskan bahwa wanita-wanita itu bukan orang biasa. Mereka bergerak cepat dan terlihat terlatih. Namun penjelasan itu tidak membuat Rangga tenang. Justru kemarahannya semakin membara. Rangga berdiri perlahan dari kursinya. Cari mereka, katanya dingin. Aku ingin tahu siapa mereka sebenarnya.
Malam itu, tanpa disadari oleh Alia dan teman-temannya, sebuah perburuan telah dimulai. Dan mulai saat itu, Sri Kandi jalanan bukan hanya menjadi cerita bagi warga, tetapi juga target utama geng preman motor. Sejak malam ketika Rangga memerintahkan anak buahnya mencari 3 wanita misterius itu, suasana jalanan kota mulai berubah. Preman-preman motor yang biasanya hanya berkeliaran mencari korban kini tampak lebih waspada. Mereka berkeliling tidak hanya untuk memalak, tetapi juga untuk mencari siapa sebenarnya yang berani menantang mereka. Di markas mereka, beberapa anggota geng mulai menyebar ke berbagai sudut kota. Mereka bertanya kepada pedagang pasar malam, penjaga warung, bahkan tukang parkir yang mungkin melihat kejadian malam itu. Namun jawaban yang mereka dapatkan hampir selalu sama, tidak ada yang benar-benar tahu siapa 3 wanita itu. Sementara itu, di gudang tua tempat Alia, Rina, dan Sinta biasa berlatih, suasana terasa lebih serius dari sebelumnya. Sinta baru saja kembali dari mengamati keadaan kota. Wajahnya tampak tegang ketika ia meletakkan tasnya di atas meja kayu. "Mereka sedang mencari kita," kata Sinta dengan suara pelan namun jelas. Alia dan Rina langsung menoleh. Rina menyilangkan tangan di dadanya sementara Alia menarik napas panjang, seolah sudah menduga hal itu akan terjadi cepat atau lambat. "Sudah pasti Rangga marah," lanjut Sinta. Anak buahnya sekarang berkeliling menanyakan tentang 3 wanita yang melawan mereka di pasar malam. Suasana gudang menjadi sunyi. Kata-kata itu membuat kenyataan terasa semakin dekat, mereka sekarang benar-benar menjadi target. Rina memecah keheningan dengan suara tegas. "Kalau mereka mencari kita, berarti kita sudah membuat mereka takut." Meski ucapannya terdengar percaya diri, ada sedikit ketegangan di wajahnya. Mereka semua tahu bahwa menghadapi geng besar seperti itu bukanlah permainan. Alia berjalan menuju jendela gudang yang retak dan menatap keluar ke jalan yang gelap. Dalam hatinya, ia sadar bahwa langkah mereka telah membawa mereka ke jalan yang tidak bisa dihentikan. Mereka tidak lagi sekadar wanita biasa yang berlatih di gudang tua. "Kalau mereka ingin menemukan kita," kata Alia akhirnya dengan suara penuh tekad, "biarkan saja." Ia menoleh ke arah Rina dan Sinta. "Tapi ketika mereka menemukan kita, mereka akan tahu bahwa Sri Kandi jalanan tidak akan pernah mundur." Beberapa hari setelah kabar perburuan itu menyebar, suasana kota terasa semakin tegang. Alia, Rina, dan Sinta tetap menjalani aktivitas mereka seperti biasa, tetapi kini mereka jauh lebih waspada. Setiap langkah di jalanan terasa seperti berada di bawah bayangan ancaman yang bisa muncul kapan saja. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Alia dan Rina berjalan melewati sebuah gang sempit yang menjadi jalan pintas menuju rumah mereka. Lampu jalan di gang itu hanya satu dan cahayanya redup, membuat bayangan mereka terlihat panjang di tanah yang lembab. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika 2 motor perlahan masuk ke ujung gang, menutup jalan keluar. Dari arah belakang, 2 motor lain muncul, membuat jalan mereka benar-benar terjebak. Suara mesin motor yang menyala di tempat sempit itu terdengar seperti ancaman yang menggema. Beberapa pria bertubuh besar turun dari motor mereka. Wajah mereka penuh senyum sinis. Salah satu dari mereka menatap Alia dan Rina dengan mata tajam seolah baru saja menemukan sesuatu yang mereka cari. "Sepertinya kita menemukan orang yang tepat," kata salah satu preman dengan nada mengejek. "3 wanita pemberani itu, 2 di antaranya ada di sini." Kata-kata itu membuat suasana gang menjadi semakin menegangkan. Rina mengepalkan tangannya perlahan. Ia melirik Alia yang berdiri di sampingnya. Tidak ada rasa panik di wajah mereka, hanya kewaspadaan yang semakin kuat. Mereka tahu pertemuan ini tidak bisa dihindari. Salah satu preman maju dengan langkah berat, bersiap menyerang. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Rina sudah lebih dulu melangkah maju. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan pertama yang datang ke arah mereka. Gang sempit yang biasanya sunyi itu tiba-tiba berubah menjadi arena pertarungan. Suara pukulan, langkah kaki, dan teriakan mulai menggema di antara dinding-dinding rumah. Malam itu, tanpa ada penonton atau keramaian, Sri Kandi jalanan menghadapi pertarungan besar pertama mereka melawan geng preman motor. Pertarungan di gang sempit itu berlangsung cepat dan brutal. Suara pukulan bergema di antara dinding-dinding rumah yang sunyi, memecah kesunyian malam. Alia dan Rina bergerak dengan segala kemampuan yang mereka miliki, mencoba menghadapi para preman yang jumlahnya jauh lebih banyak. Salah satu preman menyerang Alia dari samping dengan pukulan keras. Alia sempat menghindar,
tetapi serangan berikutnya hampir mengenai wajahnya. Rina dengan sigap menarik Alia menjauh dan menangkis pukulan itu dengan lengannya sendiri. Benturan itu cukup keras hingga membuat Rina sedikit terhuyung. Rasa sakit menjalar dari lengannya, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahan sedikitpun. Ia kembali berdiri tegak di depan Alia, seolah menjadi tembok pelindung bagi sahabatnya. "Fokus!" teriak Rina sambil kembali menyerang salah satu preman yang mendekat. Alia mengangguk cepat. Ia tahu mereka tidak boleh lengah walau hanya 1 detik. Di gang sempit itu, setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Sementara itu, 2 preman lain mencoba mengepung mereka dari belakang. Alia berputar dengan cepat dan mendorong salah satu dari mereka hingga menabrak motor yang terparkir di sisi gang. Suara dentuman logam terdengar keras di udara malam. Namun dalam kekacauan itu, sebuah pukulan keras akhirnya mengenai Rina dari arah yang tidak ia lihat. Tubuhnya terhuyung dan lututnya hampir menyentuh tanah. Wajahnya meringis menahan sakit, tetapi ia tetap berusaha bangkit. Melihat Rina terluka, amarah Alia langsung menyala. Ia melangkah maju dengan keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Semua ketakutan yang dulu pernah ia rasakan seolah berubah menjadi tekad yang membara. Para preman akhirnya mulai mundur ketika mendengar suara orang-orang yang mulai keluar dari rumah karena keributan itu. Mereka menaiki motor mereka dengan wajah kesal sebelum akhirnya melaju pergi meninggalkan gang tersebut. Di tengah napas yang tersengal dan tubuh yang penuh luka, Alia membantu Rina berdiri. Malam itu mereka selamat, tetapi mereka juga sadar, perlawanan ini mulai menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Setelah pertarungan di gang sempit itu, Alia dan Rina akhirnya berhasil sampai di gudang tua tempat mereka biasa berkumpul. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Napas mereka masih tersengal, dan luka di lengan Rina mulai terasa semakin perih. Sinta yang sudah menunggu di sana langsung berdiri dengan wajah panik ketika melihat keadaan mereka. "Apa yang terjadi?" tanyanya cepat. Alia membantu Rina duduk di kursi kayu sementara Sinta segera mengambil kotak obat sederhana yang mereka simpan di gudang. Dengan hati-hati, Sinta membersihkan luka di lengan Rina. Rina menahan napas saat cairan obat menyentuh lukanya yang memar. Meski mencoba terlihat kuat, wajahnya sesekali meringis menahan rasa sakit. "Mereka sudah mulai mengejar kita," kata Alia pelan sambil menatap lantai gudang yang penuh debu. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Ia tahu apa arti kejadian malam ini, Rangga dan gengnya benar-benar tidak akan berhenti sampai mereka menemukan Sri Kandi di jalanan. Sinta terdiam beberapa saat. Ia mencoba tetap tenang, tetapi ada bayangan kekhawatiran di wajahnya. Selama ini mereka memang tahu risiko yang akan datang, tetapi ketika bahaya itu benar-benar terjadi, semuanya terasa jauh lebih nyata. Rina akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Mungkin, kita harus berhenti sementara." Kata-kata itu membuat Alia dan Sinta langsung menoleh. Rina bukan orang yang mudah menyerah, tetapi luka dan serangan malam itu membuatnya menyadari betapa berbahayanya situasi mereka. Suasana gudang menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya sejak mereka membentuk Sri Kandi di jalanan, keraguan mulai muncul di antara mereka. Ketakutan yang selama ini mereka tekan perlahan muncul ke permukaan. Alia menatap kedua temannya dengan mata penuh konflik. Di satu sisi ia tahu mereka berada dalam bahaya besar, tetapi di sisi lain ia tidak bisa melupakan wajah-wajah warga yang hidup dalam ketakutan. Malam itu, di tengah luka dan kelelahan, Sri Kandi jalanan mulai menghadapi musuh yang lebih sulit dari para preman, rasa takut dalam diri mereka sendiri. Malam di gudang tua itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah percakapan yang penuh keraguan, Alia, Rina, dan Sinta masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Luka di lengan Rina telah dibalut, tetapi luka dalam hati mereka, rasa takut dan ketidakpastian, masih terasa jelas. Keesokan harinya, Sinta memutuskan melakukan sesuatu. Ia tidak ingin hanya menunggu dan berharap keadaan membaik. Dengan laptop lamanya, ia mulai mencari informasi tentang geng preman motor itu, terutama tentang pemimpin mereka, Rangga. Sinta mengunjungi beberapa tempat di kota yang mungkin menyimpan informasi, warung kopi yang sering menjadi tempat berkumpulnya warga, bengkel motor tempat para preman biasa datang, hingga berbicara dengan beberapa orang tua yang telah lama tinggal di kota tersebut. Dari potongan cerita yang ia kumpulkan, perlahan-lahan masa lalu Rangga mulai terbuka. Dahulu, Rangga bukanlah sosok yang ditakuti seperti sekarang. Ia pernah menjadi pemuda biasa yang bekerja di bengkel dan hidup sederhana di kota itu. Namun hidupnya berubah setelah sebuah kejadian beberapa tahun lalu.
Ayahnya yang seorang pedagang kecil pernah menjadi korban perampasan oleh kelompok kriminal dari luar kota. Dalam perkelahian yang terjadi saat itu, ayah Rangga meninggal dunia. Kehilangan itu menghancurkan hidupnya. Banyak orang mengatakan sejak saat itulah Rangga berubah. Ia meninggalkan pekerjaan lamanya dan mulai bergaul dengan orang-orang yang salah. Perlahan, kemarahan dan dendam mengubahnya menjadi pemimpin geng yang kini ditakuti. Ketika malam tiba, Sinta kembali ke gudang dan menceritakan semua yang ia temukan kepada Alia dan Rina. Keduanya mendengarkan dengan wajah serius. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik kekejaman Rangga, ada masa lalu yang begitu kelam. Alia menatap ke arah jendela gudang yang gelap. Kisah itu tidak membuatnya membenarkan kejahatan Rangga, tetapi membuatnya memahami bahwa kebencian bisa mengubah seseorang menjadi sesuatu yang menakutkan. Dan kini, di kota kecil itu, dua kekuatan yang lahir dari luka masa lalu, Rangga dan Srikandi jalanan, perlahan bergerak menuju bentrokan yang tak terhindarkan. Cerita tentang masa lalu Rangga membuat suasana di gudang tua itu semakin berat. Alia, Rina, dan Sinta duduk mengelilingi meja kayu yang sudah usang, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Malam terasa panjang, seolah memberi ruang bagi keraguan yang mulai tumbuh di antara mereka. Aku tidak pernah menyangka dia punya masa lalu seperti itu, kata Rina pelan sambil menatap balutan di lengannya. Kalau semua ini berawal dari kehilangan, mungkin dia juga korban dari keadaan. Kalimat itu membuat Alia sedikit mengangkat kepala. Sinta menghela napas panjang. Mungkin benar, katanya. Tapi apapun masa lalunya, sekarang dia tetap membuat orang lain menderita. Nada suaranya tegas, namun di dalamnya ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Alia bangkit dari kursinya dan berjalan beberapa langkah menjauh. Ia menatap dinding gudang yang retak, mencoba menenangkan pikirannya. Di dalam hatinya terjadi pertarungan yang sulit, antara keinginan untuk melindungi warga dan ketakutan akan bahaya yang semakin besar. Aku hanya tidak ingin kalian terluka lagi, kata Rina akhirnya. Kita sudah melihat sendiri bagaimana mereka menyerang kita di gang itu. Kalau mereka menemukan kita lagi, mungkin kita tidak akan seberuntung malam itu. Sinta menyandarkan punggungnya ke kursi. Jadi apa yang kamu usulkan? Tanyanya. Rina menunduk sejenak sebelum menjawab, mungkin kita harus berhenti. Kata-kata itu seperti memotong udara di dalam ruangan. Alia langsung menoleh dengan wajah tegang. Bagi dirinya, Srikandi jalanan bukan hanya kelompok kecil yang mereka bentuk, tetapi juga simbol harapan bagi warga yang selama ini hidup dalam ketakutan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka bersatu, perbedaan pendapat benar-benar memisahkan mereka. Tidak ada yang berteriak atau marah, tetapi keheningan yang muncul terasa jauh lebih berat. Di tengah bayangan lampu gudang yang redup, Srikandi jalanan berada di ambang perpecahan. Setelah percakapan malam itu, suasana di gudang tua berubah menjadi dingin dan canggung. Alia, Rina, dan Sinta pulang dengan pikiran masing-masing, tanpa benar-benar menyelesaikan perdebatan mereka. Untuk pertama kalinya sejak terbentuknya Srikandi jalanan, mereka berjalan di jalan yang berbeda, bukan sebagai tim, tetapi sebagai individu yang dipenuhi keraguan. Beberapa hari berlalu tanpa latihan malam seperti biasanya. Gudang tua yang dulu dipenuhi suara langkah dan pukulan kini terasa kosong dan sunyi. Alia beberapa kali datang sendirian, hanya berdiri di tengah ruangan itu sambil mengingat kembali awal mula mereka memulai semuanya. Suatu sore, saat Alia berjalan pulang melewati pasar kecil, ia melihat pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Dua preman motor sedang memaksa seorang pedagang buah untuk menyerahkan uangnya. Pedagang itu tampak memohon dengan wajah pucat, sementara beberapa orang hanya bisa melihat dari jauh tanpa berani mendekat. Pemandangan itu langsung mengingatkan Alia pada kejadian pertama yang menimpa Dina. Rasa marah dan sedih kembali bercampur dalam hatinya. Ia hampir melangkah maju untuk membantu, tetapi jumlah preman yang lebih banyak membuatnya ragu untuk bertindak sendirian. Tidak lama kemudian, seseorang tiba-tiba berlari ke arah pedagang itu. Alia terkejut ketika melihat siapa orang itu, Rina. Tanpa ragu, Rina langsung mendorong salah satu preman menjauh dari pedagang tersebut. Beberapa detik kemudian, suara lain terdengar dari belakang. Kalian benar-benar tidak pernah belajar, iya. Kata suara yang sangat dikenal. Alia menoleh dan melihat Sinta berdiri. Dengan tatapan tajam, siap membantu. Para preman yang melihat mereka bertiga tampak ragu. Tanpa ingin membuat keributan besar di siang hari, mereka akhirnya memilih mundur sambil melempar ancaman sebelum pergi dengan motor mereka.
Setelah keadaan kembali tenang, Alia, Rina, dan Sinta saling menatap. Tidak ada kata-kata panjang yang diucapkan, tetapi mereka semua memahami satu hal yang sama. Mereka mungkin sempat ragu dan terpecah, tetapi tujuan mereka tidak pernah berubah. Di tengah keramaian pasar yang mulai kembali normal, Sri Kandi jalanan akhirnya kembali berdiri sebagai satu tim. Setelah kejadian di pasar kecil itu, Alia, Rina, dan Sinta kembali berkumpul di gudang tua tempat semuanya bermula. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi keraguan yang menggantung di udara. Ketiganya duduk mengelilingi meja kayu dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Sinta sambil membuka buku catatan yang selama ini berisi pengamatannya tentang geng Rangga. Setiap kali mereka muncul, kita hanya bereaksi. Kalau ingin benar-benar menghentikan mereka, kita harus punya rencana besar. Alia menyandarkan tangannya di meja dan menatap catatan itu dengan penuh perhatian. Di dalam buku tersebut terdapat peta kecil kota, waktu-waktu ketika geng preman biasanya beraksi, dan tempat-tempat yang sering mereka jadikan wilayah kekuasaan. Rangga selalu berkumpul dengan anak buahnya di gudang tua dekat pelabuhan, lanjut Sinta sambil menunjuk salah satu titik di peta. Tempat itu adalah markas mereka. Kalau kita ingin membuat mereka berhenti, kita harus menghadapi mereka di sana. Rina menatap peta itu dengan serius. Jumlah mereka banyak, katanya. Kalau kita langsung menyerang, kita bisa terjebak. Kata-katanya bukan untuk menolak, tetapi untuk memastikan rencana itu benar-benar matang. Sinta mengangguk. Karena itu kita tidak menyerang sembarangan. Kita pancing mereka keluar lebih dulu. Ia menjelaskan rencananya secara perlahan, menciptakan situasi yang membuat geng Rangga keluar dari markasnya, lalu menghadapi mereka di tempat yang lebih terbuka. Alia mendengarkan semua penjelasan itu dengan wajah penuh tekad. Dalam hatinya, ia tahu rencana ini sangat berbahaya. Namun jika berhasil, ini bisa menjadi kesempatan untuk menghentikan teror geng preman motor yang selama ini meresahkan kota. Akhirnya Alia menatap kedua temannya dan berkata dengan suara mantap, kalau ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka, kita lakukan. Malam itu, di bawah cahaya lampu gudang yang redup, Sri Kandi jalanan mulai mempersiapkan langkah terbesar mereka, rencana yang akan membawa mereka langsung berhadapan dengan Rangga dan seluruh gengnya. Malam yang mereka tunggu akhirnya tiba. Angin laut berhembus dingin di sekitar pelabuhan tua di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang di aspal yang sepi. Di tempat inilah Sinta merencanakan semuanya, tempat yang cukup terbuka, jauh dari keramaian warga. Alia berdiri di balik sebuah kontainer besar bersama Rina dan Sinta. Mereka mengenakan pakaian gelap agar tidak mudah terlihat. Jantung mereka berdegup lebih cepat dari biasanya, bukan karena takut, tetapi karena mereka tahu malam ini akan menentukan segalanya. Ini kesempatan kita, bisik Sinta sambil memeriksa ponselnya yang menampilkan pesan terakhir dari informan yang ia hubungi. Informasi itu memastikan bahwa Rangga dan sebagian besar anak buahnya sedang menuju tempat itu setelah terpancing oleh rencana yang mereka buat. Beberapa menit kemudian, suara deru motor mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin keras, menggema di antara bangunan gudang pelabuhan. Alia menarik napas panjang, menyiapkan dirinya menghadapi apapun yang akan terjadi. Belasan motor akhirnya memasuki area pelabuhan dengan lampu yang menyilaukan. Para pengendara itu berhenti di tengah lapangan kosong, lalu turun dari motor mereka dengan sikap arogan. Di antara mereka berdiri seorang pria bertubuh tinggi dengan tatapan dingin, Rangga. Rangga memandang sekeliling dengan curiga, seolah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. "Keluar saja," katanya dengan suara keras. "Aku tahu kalian ada di sini." Suaranya menggema di udara malam yang sunyi. Alia menoleh kepada Rina dan Sinta. Tanpa banyak kata, mereka saling mengangguk. Ini adalah momen yang sudah mereka persiapkan sejak awal. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dengan langkah mantap, Alia keluar dari balik kontainer diikuti Rina dan Sinta. Lampu motor para preman langsung menyorot ke arah mereka. Di tengah lapangan kosong itu, dua kelompok kini saling berhadapan. Malam itu, di bawah langit gelap pelabuhan, pertarungan terbesar antara Sri Kandi jalanan dan geng Rangga akhirnya dimulai. Lampu motor yang menyilaukan menerangi lapangan kosong di pelabuhan tua itu. Alia, Rina, dan Sinta berdiri berhadapan dengan Rangga dan belasan anak buahnya. Angin malam bertiup kencang membawa suara ombak dari kejauhan, seolah alam pun menjadi saksi pertemuan yang tak terhindarkan itu.
Rangga menatap mereka dengan senyum tipis yang penuh ejekan. Jadi kalian yang membuat keributan di kotaku, katanya pelan namun tajam. Matanya menyapu wajah Alia, Rina, dan Sinta seolah mencoba menilai keberanian mereka. Alia melangkah satu langkah ke depan. Meski jantungnya berdetak keras, tatapannya tetap tegas. Kami hanya menghentikan kalian menindas orang-orang yang tidak bisa melawan, jawabnya. Kata-katanya membuat beberapa anak buah Rangga tertawa sinis. Rangga mengangkat tangannya perlahan, dan tawa itu langsung berhenti. Berani sekali, katanya dingin. 3 orang melawan seluruh gengku. Ia kemudian memberi isyarat kecil kepada anak buahnya. Dalam sekejap, para preman itu maju bersamaan. Suara langkah kaki dan teriakan memecah keheningan malam. Alia, Rina, dan Sinta langsung bergerak, memanfaatkan setiap teknik yang mereka pelajari selama berlatih di gudang tua. Rina menghadapi 2 orang sekaligus, gerakannya cepat meski lengannya pernah terluka. Sinta membantu dari samping dengan memanfaatkan kelincahannya, sementara Alia bergerak langsung menuju Rangga yang berdiri di tengah kerumunan. Rangga tidak bergerak sampai Alia mendekat. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, ia akhirnya maju dengan tatapan penuh tantangan. Pertemuan mereka terasa seperti benturan 2 tekad yang sama kuatnya. Di tengah keributan dan pertarungan yang terjadi di seluruh lapangan pelabuhan itu, Alia dan Rangga akhirnya berdiri berhadapan 1 lawan 1. Malam yang gelap itu kini berubah menjadi arena penentuan. Pertarungan yang akan menentukan nasib kota itu akhirnya berada di tangan mereka. Di tengah keributan pertarungan yang terjadi di seluruh area pelabuhan, Alia dan Rangga berdiri saling berhadapan. Sorotan lampu motor membuat bayangan mereka terlihat panjang di tanah. Suara benturan dan teriakan dari pertarungan di sekitar mereka seolah menjadi latar bagi duel yang menentukan itu. Rangga menatap Alia dengan mata tajam. Kau berani juga datang sejauh ini, katanya dengan suara rendah. Kebanyakan orang sudah lari ketakutan saat melihatku. Namun Alia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Aku tidak datang untuk takut, jawab Alia tegas. Aku datang untuk menghentikan semua ini. Kata-kata itu membuat ekspresi Rangga berubah sedikit. Untuk sesaat, tatapannya tidak lagi hanya dipenuhi amarah, tetapi juga rasa penasaran. Tanpa banyak bicara lagi, Rangga menyerang lebih dulu. Gerakannya kuat dan cepat, jauh lebih berbahaya daripada anak buahnya. Alia harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghindari pukulan demi pukulan yang datang bertubi-tubi. Namun di tengah pertarungan itu, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin keras. Lampu merah biru mulai terlihat mendekati area pelabuhan, membuat beberapa anggota geng Rangga mulai panik. Sinta yang sejak awal sudah merencanakan semuanya tersenyum tipis dari kejauhan. Ia diam-diam telah memberi informasi kepada polisi tentang lokasi pertemuan malam itu. Rencana mereka bukan hanya melawan geng Rangga, tetapi juga memastikan kejahatan mereka akhirnya terungkap. Para polisi segera mengepung area pelabuhan. Satu persatu anggota geng preman motor ditangkap sebelum mereka sempat melarikan diri. Rangga yang masih berdiri di depan Alia akhirnya menyadari bahwa ia telah dijebak oleh rencana yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Saat polisi mendekat untuk memborgolnya, Rangga menatap Alia dengan tatapan yang sulit dibaca. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya kelelahan yang dalam. Malam itu, setelah sekian lama menebar teror di kota kecil itu, kekuasaan geng preman motor akhirnya runtuh, dan kebenaran mulai terungkap kepada semua orang. Malam di pelabuhan akhirnya berakhir dengan suasana yang jauh berbeda dari awalnya. Lampu kendaraan polisi menerangi area yang sebelumnya menjadi arena pertarungan. Satu persatu anggota geng preman motor dibawa masuk ke mobil polisi dengan tangan diborgol. Rangga berdiri diam ketika seorang polisi memasangkan borgol di tangannya. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini ditakuti di seluruh kota itu tampak tidak lagi memiliki kekuatan. Ia hanya menundukkan kepala sejenak sebelum akhirnya dibawa pergi bersama anak buahnya. Alia, Rina, dan Sinta berdiri beberapa meter dari sana dengan napas yang masih berat. Tubuh mereka penuh debu dan kelelahan, tetapi di dalam hati mereka ada perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, sebuah kelegaan yang mendalam. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan geng preman motor itu menyebar ke seluruh kota. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasa lebih aman. Pedagang di pasar malam kembali membuka dagangannya tanpa rasa khawatir. Di gang-gang kecil yang dulu sering menjadi tempat perampasan, suasana kini jauh lebih tenang. Anak-anak kembali bermain di jalanan,
dan orang-orang mulai berani berjalan pulang pada malam hari tanpa rasa takut. Namun meskipun kota itu kembali damai, banyak orang masih membicarakan kejadian malam di pelabuhan itu. Beberapa saksi mengatakan bahwa ada 3 wanita berani yang membantu menghentikan geng Rangga sebelum polisi datang. Cerita itu menyebar dari warung kopi ke pasar, dari rumah ke rumah. Tidak ada yang tahu pasti siapa mereka sebenarnya. Wajah mereka hanya terlihat sekilas di tengah kekacauan malam itu. Bagi warga kota, 3 wanita itu kini menjadi simbol keberanian yang muncul di saat paling dibutuhkan. Dan meskipun nama mereka tidak pernah diumumkan secara resmi, bisikan yang sama terus terdengar di seluruh kota, tentang Sri Kandi jalanan yang telah mengembalikan kedamaian. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam penangkapan Rangga dan gengnya di Pelabuhan Tua. Kota kecil itu kini terasa berbeda. Jalanan yang dulu dipenuhi rasa takut kini kembali hidup dengan aktivitas warga yang lebih tenang dan penuh senyum. Pasar malam yang dulu sering menjadi tempat pemalakan kini kembali ramai. Lampu warna-warni menghiasi setiap sudut, suara tawa anak-anak dan pedagang yang memanggil pembeli kembali memenuhi udara malam. Para pedagang merasa jauh lebih aman menjalankan usaha mereka. Di sebuah warung kopi kecil, beberapa warga sedang berbincang tentang kejadian yang mengubah kota mereka. Kalau bukan karena 3 wanita itu, mungkin geng Rangga masih berkeliaran sampai sekarang, kata seorang pria tua sambil menyeruput kopinya. Cerita tentang keberanian 3 wanita itu terus menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan mereka adalah mantan atlet bela diri, ada juga yang percaya mereka adalah orang biasa yang memiliki keberanian luar biasa. Namun satu hal yang disepakati semua orang, mereka adalah pahlawan bagi kota itu. Sementara itu, di sudut kota yang lebih sepi, Alia, Rina, dan Sinta duduk bersama di gudang tua yang dulu menjadi tempat latihan mereka. Gudang itu masih sama seperti sebelumnya, dindingnya retak dan dipenuhi debu, tetapi bagi mereka tempat itu menyimpan banyak kenangan. Rina tersenyum kecil sambil melihat sekeliling ruangan. Siapa sangka semuanya dimulai dari tempat ini, katanya pelan. Sinta hanya mengangguk sambil menutup buku catatannya yang dulu penuh dengan rencana dan strategi. Alia berdiri di dekat jendela gudang, menatap jalanan kota yang kini jauh lebih tenang. Dalam hatinya ia merasa bangga, bukan karena dikenal sebagai pahlawan, tetapi karena mereka berhasil melakukan sesuatu yang benar. Tidak ada patung yang dibangun untuk mereka, tidak ada penghargaan resmi yang diberikan. Namun bagi warga kota itu, kisah tentang keberanian mereka akan selalu dikenang. Di antara bisikan cerita yang terus hidup dari generasi ke generasi, nama Sri Kandi jalanan akan selalu menjadi legenda tentang 3 wanita yang berani melawan ketidakadilan.